Ma'had Ali-Makkah, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Ilmu Pengetahuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan kenikmatan waktu luang, dan serta kenikmatan dijauhkan dari mara bahaya. Dengan kenikmatan itulah kita dapat mendengarkan suatu ilmu, mendengarkan kajian yang mana apabila seseorang menuntut ilmu agama, ia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk menuju surga. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita dengarkan sama-sama, yaitu ilmu yang mana pada kesempatan kali ini akan kita bahas, yakni sifat-sifat tercela yang mana sifat-sifat ini dimiliki oleh manusia, yakni marah. Marah yaitu merupakan suatu senjata yang digunakan oleh syaitan untuk membinasakan manusia. Pasti di antara kita pernah yang namanya merasakan marah. Sampai marahnya itu kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengendalikan emosinya. Dengan marah, seseorang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Dengan marah juga, ia bisa jadi mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menyakiti orang misalnya, memukul, bahkan sampai membunuh. Untuk itu agama Islam memerintahkan kepada kita apabila kita marah, kita harus bisa mengendalikannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW untuk meminta wasiat. Dan Nabi SAW berkata, la taghdab. Kemudian seorang laki-laki ini mungkin tidak merasa puas dengan jawaban Nabi SAW hanya dengan dua kata, yakni la taghdab ini. Kemudian seorang laki-laki ini meminta wasiat lagi yang kedua kalinya, namun Nabi SAW hanya memberi wasiat hanya dua kata saja, yakni la taghdab. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Hadis ini memiliki banyak faedah yang dimana Nabi SAW berpesan agar dapat mengendalikan amarahnya, mengontrol emosinya. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang pemarah dan jangan suka mengumbar kemarahannya. Pesan singkat ini adalah sangat bermanfaat sekali. Tentunya kita paham betul bahwasanya Nabi SAW tidak menafikan marah sama sekali. Akan tetapi Nabi SAW hanya menganjurkan kepada kita agar kita dapat mengendalikan amarahnya dan menempatkan kemarahan tersebut dengan posisinya. Dalam sebuah hadis lain,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang kuat ialah orang yang menahan amarahnya, bukan orang yang kuat adalah yang dalam bergulat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya makna hadis ini yaitu orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan emosinya, yaitu ketika kemarahannya itu memuncak, sedang ia mampu melawan emosinya tersebut. Arti kuat di sini dalam hadis yaitu kuat dalam keimanannya. Kemudian Imam Abdullah Al-Mubarak Al-Marwazi ketika dikatakan kepada beliau, "Sampaikanlah kepada kami suatu nasihat yang menghimpun semua akhlak yang baik dalam satu kalimat." Ya, beliau berkata, meninggalkan kemarahan. Kemudian agama Islam juga mempunyai adab-adab dalam hal-hal yang berkaitan dengan marah. Yaitu yang pertama, adabnya yaitu jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Marah ini, marah karena Allah Subhanahu wa taala adalah marah yang akan mendatangkan suatu pahala, yang mana marah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jika apabila agamanya dilecehkan, misalnya dicaci maki misalnya, maka kita haruslah marah. Jihad fisabilillah juga termasuk kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua yakni mengingat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu marah, maka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, insya Allah marah tersebut akan reda, bahkan tidak jadi marah. Kemudian adab yang ketiga yakni menahan dan merendam amarah jika telah muncul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Imran ayat 134. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Fathul Bari, ayat tersebut bukanlah dalil untuk menghindari kemarahan. Akan tetapi ketika marah itu muncul, ketika marah itu memuncak, hendaklah ia menahannya dan meredamnya untuk menghindari perbuatan keji. Kemudian adab yang keempat yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika marah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ghadabar rajulu faqal a'udzubillah sakanal ghadabuhu." Jika seseorang marah, maka ucapkanlah a'udzubillah, yaitu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan reda kemarahannya tersebut. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu diam. Nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru, idza ghadiba ahadukum falyaskut." Ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang dari antara kalian marah, hendaklah ia diam. Kemudian adab yang keenam yaitu mengubah posisi ketika marah. Apabila seseorang marah, maka rubahlah posisinya. Apabila
kita dalam posisi berdiri, maka duduklah. Jika duduk saja tidak bisa dikendalikan marahnya, maka berbaringlah. Kemudian adab yang selanjutnya berwudu atau mandi atau semisalnya. Karena marah ini adalah dari syaitan, dan syaitan terbuat dari api, dan api akan mati ketika terkena air. Maka berwudu ini sangat memungkinkan untuk mereda kemarahan tersebut. Kemudian adab yang ke-8, memberi maaf dan bersabar. Inilah ya sifat orang-orang yang beriman. Apabila seseorang marah, maka harus menghindarinya dan perhatikan adab-adab ketika marah. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.